Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh sangat berbangga dan berbahagianya saya karena dapat bergabung dengan relawan mengajar dari rumah. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep ini dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Ini akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. 4 kebijakan tersebut pada dasarnya akan mendorong keberhasilan pada penerapan kampus merdeka yang diterapkan nantinya. Semua pihak tentu perlu mendukung adanya penerapan kampus yang merdeka dan membantu mahasiswa lebih siap menjadi SDM yang unggul. Baik, adapun latar belakang yang melatar belakangi saya bergabung ke dalam relawan mengajar ialah yang pertama. Di masa pandemi COVID-19 ini tentunya banyak sekali aktivitas kehidupan yang menjadi taruhannya. Yang pertama mulai dari ekonomi, yang kedua dari segi pengetahuan, yang ketiga dari segi kita beraktivitas. Jadi semua itu kita harus lakukan dari rumah, tidak lain ataupun tidak. Hal ini sangat memberikan imbas yang sangat besar kepada dunia pendidikan. Nah, itu sebabnya mahasiswa-siswa baik dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi harus belajar dari rumah. Tentunya hal ini sangat dirasakan tidak kondusif, terutama oleh siswa dan juga orang tua mereka di rumah. Mereka sangat was-was apabila membiarkan anak-anak mereka berangkat sekolah. Jadi kita di segi pendidikan mereka belajar dari rumah. Untuk menanggulangi hal ini, maka MDR atau mengajar dari rumah ini merupakan solusi yang sangat jitu diterapkan di zaman yang sekarang, di mana kita masih bisa mengajarkan adik-adik kita, mengajarkan keluarga kita untuk belajar, untuk meminimalisir dampak negatif dari belajar dari rumah ini. Nah, di samping itu orang tua mereka dan juga lingkungan mereka sangat menyambut baik akan hal ini. Mereka menyediakan kita ruang untuk mengajar mereka dan juga mungkin ada beberapa kendala yang mereka alami. Misalnya konsentrasi mereka terbagi karena suasana pendidikannya yang di rumah gitu loh. Tapi melalui MDR ini ataupun relawan mengajar ini setidaknya bisa membantu mereka dalam meminimalisir dampak belajar di rumah, yaitu mungkin kita bisa membantu mengerjakan atau membantu mengasih tahu gimana PR mereka dan juga memadatkan materi yang mereka belum pahami. Jadi saya sangat bersyukur sih bisa bergabung di dalam relawan mengajar ini. Semoga program ini menjadi lebih baik ke depannya dan juga berguna untuk kita semua. Baik, adapun sasaran yang saya sasar dalam relawan mengajar ini, dalam sistem MDR ini, mengajar dari rumah ini adalah keluarga saya sendiri, yaitu adik-adik saya. Kebetulan mereka adalah salah satu siswa yang bersekolah di SD Negeri 1 Bungkases, masih kelas 3 dan juga kelas 2 SD. Jadi saya lebih menyasar mereka karena saya memperhatikan banyak hal-hal ataupun banyak materi yang belum mereka pahami, yang harus mereka kerjakan. Karena ini adalah keterbatasan kita semua, saya mencoba untuk mengajari dan juga Swaha dan Asungkara mereka memahaminya dengan baik. Adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai makanan sehat dan bergizi. Jadi sekarang kita belajar mengenai catur guru. Nah, catur guru itu terdiri dari 4 guru yang harus kita hormati. Yang pertama itu adalah Tuhan itu sendiri.
Itu namanya guru swadhyaya. Guru swadhyaya. Nah, guru swadhyaya itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa kita harus menghormati Tuhan? Ada nggak yang tahu jawabannya? Ya, jadi kalau nggak tahu, kakak kasih tahu ya. Kenapa kita harus menghormati Tuhan? Karena Tuhan itu sudah memberikan kita kehidupan, sudah memberikan kita atman. Kenapa manusia itu bisa hidup? Karena ada spirit yang memberikan kehidupan. Itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah guru rupa ke. Guru rupa ke. Nah, ada yang tahu siapa itu guru rupa ke? Hah? Dejo tahu nggak siapa itu guru rupa ke? Ketot tahu nggak? Nggak tahu. Berarti belum pernah dapet ya pelajaran catur guru. Ya, guru rupaka itu adalah orang tua kita di rumah. Ya. Kenapa sih kita harus menghormati guru rupaka? Dejo tahu nggak? Nggak tahu. Ketot? Masa nggak tahu? Siapa yang sering ngasih uang jajan kalau ke sekolah? Siapa? Orang tua atau siapa? Orang tua. Siapa yang sering mandiin waktu kecil? Siapa yang merawat sampai besar kayak gini? Orang tua. Siapa yang menyayangi kalau sakit? Terus siapa yang mencukupi keperluan ataupun kebutuhan adik-adik kalau ada keperluan? Siapa? Orang tua. Jadi karena jasa orang tua itu sangat besar, mulai dari melahirkan, merawat, menjaga, mengasuh, memenuhi semua kebutuhan, maka kita harus menghormati orang tua kita. Siapa namanya orang tua? Guru apa? Rupake. Siapa? Guru. Coba besarin suaranya. Guru siapa? Guru Rupake. Dejo siapa? Gitu? Guru Rupake. Nah, bagian dari catur guru yang ketiga itu namanya guru pengajian. Guru pengajian. Nah, kenapa kita harus menghormati guru pengajian? Tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Nah, siapa yang ngajarin Dekjo di sekolah itu? Guru. Nah, guru itu mengajari dari yang nggak tahu menjadi tahu kan? Dari yang nggak tahu aksara, dari yang nggak tahu tulisan, dari yang nggak tahu angka, semuanya yang ngajar itu guru di sekolah. Nah, kenapa kita harus menghormati guru di sekolah? Karena guru di sekolah sudah mengetahui, sudah mengajari kita ilmu pengetahuan. Nah, baik itu pengetahuan yang bersifat saintik ataupun pengetahuan yang bersifat spiritual. Oke, itu kita harus hormat kepada guru pengajian. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini disebut dengan guru wisesa. Guru wisesa itu adalah pemerintah. Jadi, kenapa kita harus hormat kepada pemerintah? Karena pemerintah sudah memberikan kita ruang untuk beraktivitas, sudah mengatur semua tata kenegaraan, sudah mengatur lalu lintas. Itu namanya polisi, itu juga guru wisesa, bupati, kepala desa, klien Banjar, itu namanya guru wisesa. Apa namanya guru orang tua? Guru apa? Rupake. Siapa? Rupake. Ketot siapa namanya orang tua? Guru apa? Kerasin nak suaranya. Guru siapa? Guru Rupake. Dekjo? Kalau pemerintah? Guru siapa? Guru wisesa. Ketot siapa kalau pemerintah? Guru wisesa. Kalau guru di sekolah apa namanya? Guru pengajian. Ketot siapa namanya kalau di sekolah? Guru pengajian. Guru? Kalau Tuhan itu sendiri guru apa namanya? Guru swadhyaya. Ya, guru swadhyaya. Jadi itulah catur guru dan juga bagian-bagian dari catur guru yang harus kita hormati. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan, yang pertama itu adalah menjelaskan materi yang mereka belum pahami. Saya coba jelaskan terlebih dahulu. Setelah saya menjelaskan materi yang mereka belum pahami, setelah itu saya coba untuk mempraktekkan mereka untuk mengerjakan beberapa soal.
Setelah mengerjakan beberapa soal, saya berusaha untuk mengimbanginya atau menyelinginya dengan cara bernyanyi agar meningkatkan imunitas dan juga meningkatkan konsentrasi dia saat belajar. Nah, di samping itu juga saya tanyakan kembali apakah ada yang belum dipahami. Setelah mereka mengatakan bahwa dia sudah paham, jadi saya cukupkan belajarnya karena saya mengetahui bahwa anak-anak, terutama anak-anak SD itu konsentrasinya palingan cuma 15 menit atau 20 menit. Nah, makanya saya tidak memaksakan mereka untuk belajar sampai berjam-jam. Itulah metode saya untuk saya terapkan kepada mereka. Adapun kondisi sebelum dan sesudah pengajaran, sebelum saya memberikan materi, mungkin mereka agak keterbatasan dalam memahami materi karena belum mendapatkan pengajaran langsung dari guru mereka, tapi mereka sudah diberikan tugas. Setelah saya ajarkan, mereka sudah mulai memahami, tapi tentunya masih memerlukan dampingan dari kita dan juga arahan. Nah, tentunya itu juga memerlukan waktu yang lumayan lah, berapa hari. Tapi karena niat mereka yang cukup tinggi, lama-kelamaan mereka bisa memahami materi yang diajarkan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari mampu kita serap dengan baik dan bisa berguna bagi lingkungan kita, bagi diri kita, dan bagi alam semesta. Oke, ambil sikap tangan Amustikarana. Kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam belajar dan dalam beraktivitas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi adik-adik, kenapa kita belajar dari rumah? Itu artinya karena kita sedang berada di situasi ataupun kondisi yaitu pandemi COVID-19. Jadi adik-adik tahu nggak apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang menyerang imunitas tubuh yang bisa masuk atau kita tertular itu melalui sistem pernapasan. Jadi adik-adik harus menggunakan masker supaya tidak tertular virus COVID-19. Ini adalah maskernya, jadi masker ini adalah berguna nanti supaya virus dari luar itu nggak masuk ke dalam sistem pernafasan adik-adik, itu gunanya masker. Nah, samping itu juga kita harus menggunakan hand sanitizer. Nah, gunanya ini terdiri dari alkohol dan juga dan lain-lainnya. Nah, alkohol ini atau hand sanitizer ini berguna untuk membersihkan tangan-tangan adik apabila adik-adik nanti memegang sesuatu yang kemungkinan ada virus di sana menempel. Jadi kita harus menggunakan hand sanitizer dulu. Oke, kita harus menggunakan hand sanitizer. Di samping itu adik-adik, kita harus membatasi jarak kita. Ya, kita harus menjaga jarak. Ada pesan ibu mengatakan 3M, yaitu menggunakan masker, memakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari penyebaran atau memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, adik-adik udah tahu nggak gimana caranya mencuci tangan? Udah, gimana cara cuci tangan yang benar? Pertama, gosok-gosok dulu. Lagi apa lagi? Bisa nggak di sela-sela atau punggung tangan juga keduanya? Setelah itu tangan ini juga jangan lupa yang di tengah-tengah, masing-masing tangan. Sudah masing tangan. Setelah itu bilas dengan air. Airnya itu harus air yang bersih dan air yang mengalir. Jadi usahakan adik-adik mencuci tangan itu di keran atau di sumber air yang mengalir biar nanti enggak airnya itu menggenang. Oke? Nah, samping itu adik-adik juga sekarang karena kita belajar dari rumah, jadi adik-adik harus lebih meningkatkan konsentrasi belajar atau apa yang ilmu yang diberikan nanti bisa adik-adik serap dengan baik. Dan untuk di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya. Baik adik-adik, sebelum kita belajar pada hari ini, kita akan mulai dulu dengan
hari yang gembira agar nanti adik-adik tidak merasa terbebani gitu loh, bisa plong dalam belajar dan juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar. Oke, kita menyanyi dulu ya. Mau nyanyi apa? Apa? Oh, oke. 1, 2, 3. Ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oke. Sekarang sudah siap belajar? Siap. Mau nyanyi lagi atau mau belajar? Belajar. Oke, sekarang kita belajar ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada relawan mengajar dari rumah dan juga kepada MDR mengajar dari rumah karena sudah memberikan saya ruang dan juga bisa saya amalkan ilmu-ilmu ataupun materi-materi yang saya dapatkan di perkuliahan untuk diamalkan kepada keluarga saya di rumah, dan tentunya ini sangat berguna bagi mereka dan juga bermanfaat bagi saya sendiri untuk meningkatkan keterampilan saya dari segi mengajar dan juga dari segi sosialisasi. Terima kasih saya ucapkan, semoga program ini senantiasa baik untuk kedepannya, semoga berguna bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om.